Oh, video. Hai guys, lagi proses pengambilan gambar. Siaran langsung. Ini namanya spoiler. Ya, ayahnya kan penjaga sekolah di sini. Jadi dia coba berpikir karena sekolah ini ayahnya yang jaga dan bersih tiap hari, makanya dia sering meminta biaya sewa tanah maupun lahan yang di Apa hukumnya bunuh kucing? ingat bilang sekalinya ada. Kalau mau pakai lapangan harus sewa dulu. Tanpa diduga, hanya dalam hitungan bulan, kebenaran akan perpisahan itu nyata adanya. Kesan dan pesan selama saya di Pandu, saya mendapatkan banyak pelajaran, terutama di mengelola suatu proyek, manajemen waktu antara belajar dengan ekskul. Nah, untuk kegiatan yang paling ingin saya ulangi yaitu pada saat kegiatan Jamboretik Nasional. Nah, untuk pesan kepada adik-adik, tetap jaga kekompakan kalian, jaga nama baik ekskul Pandu Digital. Di Pandu saya mendapat pelajaran yang sangat berat, di mana di Pandu terkadang sesuatu yang saya anggap sudah bagus dan sudah layak, ternyata menurut pembina dan dari pengurus lain harus ada bagian-bagian yang dikembangkan sehingga menimbulkan sesuatu yang harus direvisi. Saya adalah pribadi yang tidak suka untuk dikritik, tetapi saya termasuk orang yang suka mengkritik orang lain. Nah, dari revisi-revisi yang diberikan kepada saya sadar bahwasanya kritik yang diberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang dapat membangun kepribadian kita nantinya. Dari revisi-revisi tersebut, saya sadar bahwasanya kita bukan hanya harus mampu untuk mengkritik orang lain, tetapi kita juga harus mampu untuk menerima kritik dari orang lain. Selama saya di Pandu Digital, saya merasa senang karena banyak proyek-proyek yang kami kerjakan, pembina yang luar biasa dan juga teman-teman yang asik. Selain proyek-proyek yang kami kerjakan, kami juga mengikuti beberapa event, contohnya seperti Digital Camp, yang menambah pengalaman kami selama berada di ekskul Pandu Digital. Pengalaman yang paling berkesan selama saya menjadi pengurus Pandu Digital adalah yang pertama, vlog bahasa daerah yang berjudul Apa Yang Kamu Lakukan. Mengapa? Karena pengerjaannya itu hanya dilakukan selama 1 hari. Seperti hafal naskah, tag, dan itu hanya dilakukan selama 1 hari. Dan yang kedua adalah pada saat digital camp, karena kita melakukan semua sama-sama, masak sama-sama, makan sama-sama, lomba sama-sama, semuanya sama-sama. Saya di Pandu, saya mendapat banyak hal, mulai dari relasi, ilmu, sampai ke cara bekerja sama dalam proyek. Pesan saya untuk para penerus Pandu, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Selama menjadi bagian Pandu Digital, saya merasa ini adalah pengalaman yang cukup di luar dugaan bagi saya. Yang awalnya saya merasa ekskul ini tidak terlalu aktif dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan di Pandu Digital kita ditempatkan di bidang yang sesuai dengan kemampuan kita. Mulai dari kelas 2 saya daftar Pandu, mengikuti seleksi dan menjadi candu, dan akhirnya saya lolos seleksinya hingga menjadi anggota Pandu secara resmi. Dari seleksinya saja saya sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Pandu ini yang berupa materi dan juga praktek. Dan sekarang ini saya
sudah sangat banyak tahu menau di dalam Pandu, yang dimana selama ini saya tidak mendapatkan pelajaran seperti ini, dan itu hebat. Di dalam ekskul Pandu Digitalisasi Universitas Makassar, saya sangat senang karena bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang bahkan belum pernah loh saya dapatkan sebelumnya, seperti melakukan take video, mengembangkan naskah, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan digital camp. Di sini saya bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan saya dan juga dengan tugas atau kegiatan mereka yang sangat unik, yang berbeda dari ekskul-ekskul lainnya. Dan terakhir pesan saya untuk para adik-adikku yang baru masuk di ekskul ini, tetap semangat dan terus kerja keras. Di Pandu Digital saya mempelajari banyak hal, seperti dalam bidang audiovisual. Nah, di dalam bidang audiovisual itu, skill saya berkembang. Nah, skill apa saja? Itu skill editing dan public speaking saya. Dan juga untuk pertama kalinya saya mendengar kata revisi. Nah, karena revisi itulah yang membuat saya termotivasi untuk terus belajar. Selama saya di Pandu, saya mempunyai banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari sini. Mulai dari resiliensi dan juga tidak gampang menyerah, juga gampang puas dengan hasil yang saya capai. Harapan saya buat Pandu ke depannya ialah semoga kita bisa bekerja dengan baik dan juga sama-sama dan juga solid. Selama saya di Pandu dari kelas 10 hingga saya sekarang kelas 11 itu 1 tahun. Selama 1 tahun kita mendapatkan lumayan banyak proyek, yang dimana setiap proyeknya itu mendapat pengalaman yang berbeda-beda, suka maupun duka, walaupun lebih banyak dukanya karena kita memang produksinya dari awal, pembuatan naskah, praproduksi hingga kita penayangan. Tapi kita mencoba menayangkan yang terbaik. Dan untuk angkatan ketiga nanti semangat dan ayo kita mengerjakan sama-sama di proyek selanjutnya. Jadi harapan saya ke depannya buat Pandu Digital dan angkatan ketiga itu terima saran, terima kritik, terima revisi, open minded kepada semua orang. Jangan takut berbaur, jangan takut direvisi semua apa-apanya, proyeknya dan lain-lain oleh Pak dan teman-teman yang lain. Dan selalu berpikir positif, oke, have fun. Dan ya, semoga kita terus bisa kerjasama dengan baik sampai ke depannya. Selama di Pandu, saya mendapatkan banyak ilmu, seperti di bidang teknologi informasi, audiovisual, dan masih banyak lagi. Di Pandu, kita diajar untuk berani berbicara di depan umum, dan berpikir atau melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Nah, selama setahun Kak jadi anak Pandu itu tuh banyak sekali pelajaran maupun pengalaman yang pelajari. Tentunya tuh dari lomba-lomba yang diikuti, terus banyak juga pelajaran seperti mengasah kreativitas, terus relasiku juga meluas Ki. Selama 1 tahun Kak di Pandu banyak sekali cerita ku dapat sama pengalaman yang betul-betul mendukung di luar ekskul, di mana saya menjadi lebih pribadi yang lebih baik dengan menghargai waktu, terus kepercayaan diriku yang tinggi, sama terbiasa sama dengan yang namanya bekerja di bawah tekanan. Selama menjadi pengurus harian Pandu Digital, banyak pengalaman yang diperoleh, banyak plus dan minus yang benar-benar out of the box. Di awal periode kami disuguhkan dengan proyek reportase budaya. Tak lama berproses dengan menjadi seorang talent, kami bahkan menjadi seorang pemateri. Kalau katanya Pak Rahman, ini semua kita lakukan agar nantinya kita bisa siap dalam menghadapi dunia perkuliahan nantinya. Intinya, kalau masuk Pandu, jangan evaluasi. Berawal dari tawaran untuk masuk di ekskul ini pada tahun 2021 kemarin, hingga menjadi bagian dari ekskul ini membuat saya mendapatkan banyak pembelajaran. Salah satunya bagaimana belajar untuk melatih public speaking saya dan melatih saya untuk berbicara di depan umum. Selain itu, ekskul ini juga membantu saya untuk mengenal dunia editing dan audiovisual. Selain dari dua itu, saya juga dibantu untuk mengatur waktu saya dengan baik, karena di dalam ekskul ini kita dituntut untuk melakukan semua pekerjaan dengan waktu yang sangat terbatas. Selain pembelajaran, saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berkesan. Salah satunya adalah bagaimana menikmati kegiatan bersama teman-teman yang lainnya selama berada di ekskul ini. Mungkin itu dari saya. See you Pandu!
季節同じ場所で君と刻んできた恋初めてだね僕の前で涙を流したのはお互いの道が違うからいつかこうなること分かっていたはずだけどどうしても悔しかったあとわずかで離れてゆく不器用な僕らの恋時間がそう止まればいい瞬きさえしたくなかったよどんな時も僕の背中をそっと押してくれた透き通ったその優しさが胸を締め付けるよ帰る場所をなくした二人君に出会えなかったら幸せの意味切なさの意味何もわからなかった愛になれないままの恋は静かに眠ってゆくよ最後にくれた笑顔忘れないそして僕は歩き出す高く飛んでゆく悲しみも喜びもずっと分け合いながら見ていた未来の形憧れていたものにはならなかった愛の意味を残したままで別れてしまったけれどきっと僕らは輝いていたねそして君が消えてゆく帰る場所をなくした二人君に出会えなかったら幸せの意味切なさの意味何もわからなかった